Saya Asep. Kebetulan saya tim produksi di kandang bagian kambing dan domba. Untuk kapasitas harian biasanya kita 300 sampai 400-an ekor, tapi untuk kurban kita bisa sampai 1000 ekor. Kita ada dombanya kita priangan, ekor tipis, kemudian ada ekor gemuk juga, ada garut juga ada. Kalau kambing kita Jawa Randu untuk potongan. Kalau untuk ente farm kebanyakan sih kita datangkan dari luar, dari petani, dari supplier kita ada. Diolah daging ada. Untuk harian biasanya kita akikah. Kalau tahunan kita untuk sedia kurban juga. Ada yang di sini, ada yang buat kalengan juga kali. Farm ini didirikan 2004, kebetulan 2004 sampai. Disembeli juga, dijual hidup juga ada. Sembeli kita tergantung pesanan konsumen. Ada yang minta dagingnya saja, ada yang minta sudah matang juga kita layani juga. Kebanyakan Jabodetabek. Ya, kalau luar biasanya kita sampai Sumatera juga, Lampung, gitu, Medan, untuk bibit biasanya, untuk pengemukan atau pembibitan. Nah, jadi ini sebelumnya untuk produksi itu kan kita butuh bahan baku ya. Di sini kan semua olahan itu berupa daging, otomatis kan bahan bakunya pasti daging kan, dan yang lainnya misalnya bumbu. Kalau bumbu biasa kita beli dari pasar dan disediakan di ruang bahan baku. Nah, jadi di pengolahan ini ada ruangan-ruangan khusus untuk penyimpanan barang. Di antaranya ini kita bahan kemas di sini, kaleng nanti buat pengemasannya. Jadi di ruangannya, kemudian sebelah sini, di sini ini produk yang udah jadi. Produknya itu banyak sekali, cuman yang di sini kita taruh itu cuma rendang domba, rendang sapi, gulai sama sop. Kalau sisanya itu ya mungkin campur, kadang suka ketika ada pesanan baru kita produksi. Kalau nggak ada berarti nggak ada produksi seperti itu. Tapi kalau yang 4 ini hampir tiap hari kita produksi di sini. Kemudian selanjutnya ini bahan baku nih, bahan baku di sini penyimpanan daging, terus penyimpanan bumbu yang siap diolah. Buat dagingnya kita kan ngambil dari kandang ya, dari kandang kita towing dulu di sini sebentar, sekitar, kalau yang beku kita 6 jam, kalau yang udah ini paling 2 jaman, habis itu untuk proses di ruang selanjutnya. Jadi ini buat penyimpanan bahan baku ada khusus di sini. Ini tuh di ruang label. Jadi barang yang udah jadi itu masuk ke ruang label untuk diproses, diuji, diinkubasi selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu baru kita labelin dan bisa didistribusikan keluar seperti itu. Ini ruangannya dan pelabelannya masih manual. Ya cuma berantakan lah, jadi bisa di ini ya, kayak buat lab. Jadi seperti ini ruang lab. Dan proses selanjutnya di dalam yang ngalengin, nimbang sama kompresan termasuk steril yang proses paling krusial di sini. Nah, di sini kita ada dua lorong. Ini lorong untuk orang, sama ini lorong untuk barang. Nah, kenapa nggak dicampur ya? Tadi untuk meminimalisir kontaminasi dari bakteri dari luar seperti itu. Terus di ruangan ini juga terdapat ruang ganti untuk perempuan dan laki-laki, ini terpisah. Dan ini juga terdiri dari 3 pintu, itu ada fungsinya sendiri. Ketika pintu satu dibuka, yang lainnya ditutup. Jadi dan selanjutnya seperti itu.
tujuannya ya tadi untuk mengurangi kontaminasi juga. Ya, tadi daging-daging dan bumbu-bumbu yang udah siap kita proses itu masuk ke ruang timbangan. Ruang timbangan itu lebih ke ruang rahasia aja. Jadi komposisi itu di sini kita timbangin seperti daging, bumbu dan ruang timbangan. Setelah barang dan ini udah siap diproses, nah nanti masuknya ke ruang pengolahan. Di sana kita proses pemotongan di sini tadi, kemudian pengolahan bumbu sampai setengah matang. Udah dua-duanya udah siap, daging udah siap direbusin, terus bumbu udah siap dikalengin, barulah masuk ke ruang kemasan primer. Tapi sebelumnya di sini kan ada perbedaan antara pengalengan sama yang proses di dapur untuk sehari-hari. Kalau di sini kan kita terpisah di kalenginnya, jadi bumbu sama daging itu diprosesnya secara terpisah, jadi nggak digabung dulu. Jadi penggabungannya itu nanti dalam proses pengalengan. Ya. Tadi yang bumbu yang udah siap di sana sama daging terpisah, kemudian ditimbang dengan timbangan yang ada. Ini kita pakai timbangan analog jadi digital. Terus kita campurin di sini. Untuk ini kalengnya itu satu kaleng kan 185, jadi bagi dua bumbu sama dagingnya itu 185. Kemudian sudah ditutup dalam kondisi panas tadi bumbunya dan dagingnya, kemudian dipres memakai mesin steamer. Press dulu dengan kaleng yang manual. Kalengnya udah cukup rapat, ini sudah permanen, jadi nggak ada bocor-bocor lagi. Nanti diproses steril di yang tadi. Nah, ini kan harus penuh 84. Nah, barulah kaleng siap diproses lagi untuk selanjutnya, yaitu proses paling krusial, yaitu sterilisasi. Nah, alatnya seperti itu di sana. Setelah ditutup, nanti masuk keranjang dalam bentuk itu. Satu keranjangnya itu sebanyak 84 kaleng yang udah terisi penuh, yang udah terisi daging tadi setengah matang. Habis itu kaleng dan ini nanti masuk ke ruang ini ke tempat sterilisasi. Di sterilisasi ini di sini proses yang paling antusias sekali. Kenapa? Karena di sini bisa menentukan dari tingkat keawetan satu produk kaleng kita. Produk kaleng kita itu setelah diproses steril secara benar dengan mementingkan kecukupan panasnya selama waktu tertentu dalam proses pengujian, jadi akan menghasilkan suatu produk kaleng yang bertahan lama sekitar 2 tahunan. Jadi kaleng bisa awet 2 tahun dalam proses sterilisasi ini. Setelah proses tahu ini dengan waktu tertentu, kemudian nanti didinginkan dengan air yang mengalir seperti biasa. Setelah itu selama 15 menit dengan kira-kira suhunya itu 40 derajat Celcius. Setelah suhunya mencapai 40 derajat Celcius, barulah diangkat dan dikeringkan menggunakan kain lap dan masuk ke ruang label untuk diproses inkubasi selama 2 minggu, dan setelah itu baru siap didistribusikan. Jadi itu jadi proses singkatnya untuk